Ini satu kegiatan yang menarik karena temanya itu satu tema yang dapat mengkonsolidasikan gerakan-gerakan masyarakat sipil yang ini. Jadi sebenarnya ini satu satu kebutuhan bagi teman-teman organisasi masyarakat sipil untuk mendiskusikan, membicarakan mengenai problematik yang sedang dialami oleh masyarakat dan bagaimana menyusun satu strategi dari teman-teman organisasi masyarakat sipil itu bersama dengan masyarakat, terutama dalam konstelasi merespon pemilu di tahun 2029. Ya, satu hal yang menarik dari pembelajaran ini sebenarnya satu bahwa realitanya negara kita itu masih dalam satu cengkeraman yang disebut oligarki. Jadi yang kedua adalah yang terjadi adalah satu anomali demokrasi. Nah, proses anomali demokrasi dan proses-proses cengkeraman dari oligarki itu juga ada dalam konstelasi di Kalimantan Timur itu. Dan ini yang membuat bahwa situasi masyarakat itu tidak memiliki satu kedaulatan. Dan ini yang menjadi satu catatan penting karena ini bicara mengenai soal kesejahteraan masyarakat. Satu contoh bahwa industri-industri ekstraktif yang ada di Kalimantan Timur itu tidak memberikan kesejahteraan apapun, tapi justru terjadi bencana ekologi. Nah, ini semua sebenarnya sedang terjadi satu proses di mana oligarki itu menyengkeram negara lewat industri-industri ekstraktif, sehingga yang terjadi adalah demokrasi itu sekarang mengalami penyimpangan. Itu yang anomalinya. Nah, ini yang menjadi persoalan bersama, menjadi persoalan kita bersama untuk bagaimana kita merangkai satu gerakan itu memulihkan kembali apa yang disebut daulat rakyat, bukan daulat kekuasaan. Ya, saya kira dialog kita hari ini soal bagaimana memastikan agar proses demokratisasi kita berjalan dengan baik. Problemnya adalah kita tidak bisa bertumpu hanya sekedar kepada teman-teman Bawaslu. Sebagai penyelenggara, pengawas dalam proses memastikan politik elektoral berjalan dengan baik, iya. Tetapi menghadapi ancaman rejim yang otoriter, termasuk penggunaan kekuatan militer, tidak mungkin kita hanya berharap kepada teman-teman Bawaslu. Karena itulah kemudian harus ada proses persenyawaan antara Bawaslu dengan kalangan masyarakat sipil. Dan ini saya kira adalah tahapan yang mulai kita lakukan hari ini. Ya, saya pikir ya kita tidak bisa hanya menyelesaikan satu problem dengan satu kali diskusi semacam ini. Penting untuk ke depan kita memastikan putaran-putaran diskusi itu terus kita lakukan dan tidak hanya melibatkan teman-teman yang ada di sini, tetapi mencakup semua kalangan yang masih punya akal sehat, masih punya kewarasan, memastikan bahwa proses demokrasi kita masih bisa berjalan dengan baik ke depan. Menyampaikan tentang gejala otoritarisme dan oligarki sebenarnya gitu ya, untuk mengawal demokrasi kita. Lembaga independen pengawas pemilu semestinya kan harus mempersiapkan diri dalam hal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Bawaslu jangan sendiri, harus menggandeng semua, menggandeng masyarakat sipil, menggandeng mahasiswa, dan semua bisa dilibatkan di dalamnya. Kalau hal ini yang dilakukan, ya insya Allah pemilu yang akan datang itu akan mendapatkan pemilu yang adil. Kita berhutang terima kasih kepada mereka yang berjuang di masa lalu sehingga kita memperoleh kesempatan kemudian dapat melakukan kegiatan di masa ini dengan seluas-luasnya.
Dan kegiatan konsolidasi demokrasi ini bagian upaya kita merefleksi apa peristiwa-peristiwa masa lalu sehingga kita bisa menata jalan di masa depan. Selain bahwa pemilu 2024 kemudian pilkada serentak di 2024 memberikan banyak catatan buat kita untuk menjadi bahan pembelajaran bagaimana menata pemilu 2029. Nah, dan kami bersyukur kegiatan ini dihadiri oleh teman-teman dari masyarakat sipil, kemudian diisi oleh narasumber yang memberikan catatan-catatan kritis tentang bagaimana seharusnya gerakan rakyat ya sebagai gerakan masyarakat sipil mengawal demokrasi, inkasu dalam hal ini adalah mengawal pemilu tahun 2029 sehingga melahirkan kepemimpinan yang dapat menjaga harkat martabat kita semua dan memberikan kesempatan bagi generasi masa depan untuk melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Terima kasih.